Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghadapi kaumnya yang sedemikian liarnya itu tidak membuat Nabi Nuh itu putus asa. Terus didakwahinya. Ketika ada forum dan event besar, ada perayaan-perayaan, Nabi Nuh curi-curi panggung untuk mendakwahi mereka. Nabi Nuh bikin majelis sendiri, mengusahakan untuk mengundang orang sebanyak mungkin. Bahkan bagi umatnya yang malu dikatakan gila ketika disebut, kamu kan temenan sama Nuh, kamu berarti gila juga kayak dia. Kan Nuh juga gila. Orang-orang yang takut dikatakan gila ini Nabi Nuh datangi rumahnya satu-satu di malam hari supaya tetangganya tidak tahu. Tenang aja, kamu beriman sama aku datang ke rumahmu nanti malam, saya jelaskan Islam sama kamu. Supaya kamu tidak malu, supaya kamu tidak dikatakan tetanggamu orang gila. Apa yang diserukan Nabi Nuh? Supaya mereka istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Allah itu ghaffara. Dalam bahasa Arab, fa'al itu artinya orang yang melakukan sesuatu terus menerus. Khabaz, si pembuat roti, adalah orang yang membuat roti setiap hari. Najjar, si tukang kayu, adalah orang yang membuat berinteraksi dengan kayu setiap hari. Ghaffar, maha pengampun, artinya adalah zat yang setiap hari selalu mengampuni dosa hambanya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, sesungguhnya aku membuka tanganku lebar-lebar di siang hari supaya bertobat pelaku maksiat di malam hari. Kubuka tanganku lebar-lebar di malam hari supaya bertobat pelaku maksiat di siang hari. Selama matahari belum terbit dari barat, selama nyawa belum sampai tenggorokan, Allah Subhanahu wa taala selalu menerima pertaubatan kita. Bahkan Allah mengatakan menghibur kita, hambanya yang penuh dosa, penuh maksiat. Allah mengatakan kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Dalam surat Yusuf, wala tayasu mir rauhillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian kita bisa melazimi istighfar? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat senang, sangat bahagia dengan pertaubatan seorang hamba. Seperti dikisahkan dalam hadis Nabi, ada seorang yang sedang melintasi sebuah gurun di tengah-tengah padang pasir. Lalu ketika dia turun dari untanya lari, hilang beserta seluruh bekalnya. Kalau kita hilang kendaraan kita di ring road, kita masih bisa naik bis. Akan tetapi ini orang yang kehilangan unta di tengah padang pasir, siapa yang akan diharapkan untuk bisa nolong? Belum tentu ada. Dia mencari ke sana kemari sampai lelah, sampai akhirnya dia putus asa. Dia beristirahat di bawah sebuah pohon. Kemudian dia sudah berpikir antara dia dan ajalnya tinggal satu jengkal lagi. Dia menyerah. Kemudian dia tertidur. Ketika dia bangun, ternyata ontanya itu sudah ada di depan hidungnya beserta seluruh perbekalan dia. Saking senangnya dia berteriak, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya orang ini sampai dia tuh salah ngomong. Saking senangnya orang ini sampai dia keceplosan mengatakan hal yang tidak dia maksudkan. Dia salah. Akhta'a li syiddatil farah. Dia itu salah saking senangnya. Jamaah ketahuilah bahwa Allah itu lebih senang menerima pertaubatan kita ketimbang hamba yang diilustrasikan seperti ilustrasi yang saya sampaikan sebelumnya. Allah sangat senang, sangat bahagia dengan taubatnya hamba. Maka dari itu marilah kita beristighfar, menyesali perbuatan yang kita lakukan, berazam untuk tidak mengulanginya, mengiringinya dengan perbuatan baik. Kalau itu ada kaitannya dengan hak-hak adami, kita selesaikan, kita minta keridhoannya. Jangan jadi orang yang haba'am mansura, ketika datang di hari kiamat membawa kebaikan sebesar gunung, akan tetapi didatangkan orang kepada dia, kamu telah mendolimi fulan, telah menyakiti fulan, telah memukul fulan, lalu pahalanya itu dibagi-bagi sampai habis. Kemudian
masih belum cukup juga untuk menutup kesalahannya, akhirnya dosa-dosa orang lain diberikan kepada dia sebagai gantinya, lalu ternyata dia malah masuk neraka padahal dia melakukan kebaikan yang banyak. Semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu beristighfar? Apa yang disampaikan Nabi Nuh ketika mengajak kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Untuk memudahkan pemahaman tentang ini, saya bacakan satu kisah Hasan Al-Basri, seorang ulama yang sangat terkenal. Suatu hari beliau bermajlis bersama muridnya, tiba-tiba ada orang yang datang bertanya, "Wahai imam, negeri kami sudah beberapa lama ini tidak turun hujan. Solusinya apa?" Istighfar. Datang orang kedua, "Wahai imam, saya ini pengusaha yang kaya raya, miliarder. Lalu ternyata perusahaan saya bangkrut, saya pailit, utang saya sekarang yang miliaran, bukan aset saya. Solusinya apa?" Kata beliau, istighfar. "Wahai imam," datang orang ketiga, "saya udah nikah 10 tahun belum punya anak. Solusinya apa?" Kata beliau, istighfar. Datang lagi orang berikutnya, "Wahai imam, kebun saya mati, tidak keluar buahnya, banyak tumbuh pohon-pohon saya yang layu. Solusinya apa?" Istighfar. Datang orang terakhir, "Imam, di tempat saya sungai itu tidak mengalirkan air, apa solusinya?" Istighfar. Muridnya sampai heran, "Wahai imam, banyak sekali pertanyaan tadi macam-macam. Kenapa jawabannya cuma istighfar?" Kata beliau, "Apakah engkau tidak mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh berupa dakwah beliau ketika mengajak umatnya untuk beristighfar? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau kamu beristighfar sama Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, dikirimkan langit untuk kamu. Langit itu dikirimkan untuk kamu. Bukan kamu yang harus nyari langit, harus nyari hujan. Hujan yang dikirim kepada kamu. Seperti ada ulama salaf yang setiap hari kebunnya itu didatangi awan yang menghujani kebunnya saja, tidak kebun-kebun tetangganya. Seperti kita memerah air susu sapi, midroro. Wa yumdidkum bi amwal, Allah melipat gandakan harta, solusi bagi orang yang bangkrut. Wa banina, dan anak-anak, solusi bagi orang yang sekian waktu menikah belum punya anak. Wa yaj'al lakum jannat, Allah memberikan kalian itu kebun-kebun, bukan cuma satu, tapi kebun-kebun. Allah Subhanahu wa taala membuat kebun kita itu melimpah hasil panennya. Wa yaj'al lakum anhara, mengalirkan air sungai untuk kalian. Kenapa di negeri kita tercinta ini banyak sekali musibah, banyak sekali orang-orang muslim yang mendapatkan ujian. Entah kekeringan, entah asap, entah gempa bumi, entah apa, entah kebunnya tidak panen ataupun uangnya itu berkurang dan seterusnya. Banyak sekali ujian dan musibah. Yang harus disadari, yang harus dilakukan adalah istighfar. Secara pribadi maupun secara berjamaah. Sholat istisqa meminta hujan itu disyariatkan sebelumnya untuk beristighfar dulu sebanyak-banyaknya kepada Allah, menyadari kesalahan yang kita lakukan. Karena kalau kita beristighfar, Allah akan turunkan hujan, Allah akan turunkan bahkan langit itu untuk menghujani kita. Allah akan memperbanyak harta kita, anak-anak kita yang kita harapkan menjadi generasi penerus kita. Allah akan memberikan kita kebun-kebun yang melimpah hasil panennya dan sungai yang mengalirkan air sesuai kebutuhan kita. Masya Allah, luar biasa sekali jamaah kekuatan istighfar. Dan istighfar ini adalah ciri-ciri orang bertakwa. Maka di bulan Ramadan ini mari kita perbanyak beristighfar atas kesalahan yang kita lakukan 11 bulan sebelumnya. Mari kita perbanyak istighfar, terutama di waktu-waktu yang mustajabah dalam beristighfar. Karena orang bertakwa itu ciri-ciri istighfarnya wal mustaghfirina bil ashar, orang yang beristighfar di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, orang yang beristighfar di waktu sahur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Yakub diminta anaknya, "Ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in." Wahai ayah, mintakanlah ampun kepada Allah untuk kami. Kata Nabi Yakub, "Saufa astaghfiru lakum rabbi." Dalam bahasa Arab, kata kerja present tense itu ada dua ciri-cirinya, kemasukan huruf sin sama kemasukan huruf saufa. Kalau kemasukan huruf sin, contohnya minum itu bahasa Arabnya syaraba. Kalau ditambah
sa'ashrabu, aku akan minum, berarti aku akan minum 5 menit ke depan, waktunya pendek. Tapi kalau saufa ashrab, aku akan minum tapi nanti. Mungkin saya pagi hari, saya akan minum nanti ketika buka. Itu penggunaan istilah saufa. Lah, Nabi Yakub ketika dimintakan anaknya, mintakan ampun wahai ayah untuk kami kepada Allah, Nabi Yakub mengatakan saufa astaghfiru lakum rabbi, nanti akan kumintakan ampun kepada Allah. Nanti kapan? Di waktu sahur, waktu yang paling mustajab, waktu yang paling kuat untuk beristighfar kepada Allah. Kita sekarang di bulan Ramadan setiap sahur kita bangun untuk makan, untuk minum. Kenapa tidak sisa waktunya kita gunakan untuk beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan? Karena ini lagi-lagi adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Mungkin ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat saya sampaikan mengenai ciri-ciri orang yang bertakwa berada dalam surat Imran, surat Al-Imran, yaitu orang yang infak di kala lapang maupun sempit, orang yang menahan marah, orang yang memaafkan, orang yang berbuat baik, orang yang selalu beristighfar mengingat Allah setiap kali dia melakukan kemaksiatan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.